Kekuatan hati tampak pada kesabaran menghadapi ujian, kemudahan dalam memaafkan, serta keikhlasan dalam melakukan kebaikan. Terimalah salam peneguh iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien. Pemirsa TPRI dan umat agama Konghucu yang terkasih, selama 30 menit saya, Tauchin Henry Ayung, akan menemani dalam mimbar agama Konghucu membahas tema kembali ke hati bersama narasumber dan umat yang sudah hadir di Litang Makin Citerep. Mari kita saksikan bersama-sama. Pemirsa TPRI, sudah hadir narasumber yang akan membahas tema tentang kembali ke hati, yaitu Josen Gunadi Prabuki selaku Wakabit Dikti Matakin dan Josen Andri Harsono Rohaniwan Konghucu. Weite Tung Tien. Serta umat dari Litang Makin Citerep. Weite Tung Tien. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan kepada Josen Andri. Apa yang dimaksud dengan kembali ke hati? Silakan Josen Andri. Mengenai kembali ke hati, itu adalah menyelama hati dan mengenal watak sejati. Apakah ada kaitannya dengan watak sejati atau sing firman Tuhan yang diyakini menjadi sifat dasar manusia yang di dalamnya bersemayam rendilice, dan apakah ada perbedaannya? Silakan Pak Josen. Ini yang mungkin menjadi banyak pertanyaan orang, apakah hati dan watak sejati itu sama atau berbeda? Ya. Untuk menjawab ini akan lebih jelas dan tegas jika kita membuka kembali apa yang dikatakan oleh Yakseng Mengce. Yaitu Mengce berkata, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejati. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Hati harus dijaga,
dan watak sejati harus dirawat. Ini menunjukkan bahwa antara hati dan watak sejati adalah dua hal yang berbeda. Yang satunya dijaga dan yang satunya dirawat, dikembangkan, dan digemilangkan. Jika hati harus dijaga, berarti ia adalah sesuatu yang bisa hilang atau lepas. Pada ayat yang lain dikatakan oleh Mengce, cinta kasih itulah hati manusia. Kebenaran itulah jalan manusia. Kalau jalan itu disia-siakan, tidak dilalui, hatinya lepas, tidak tahu kemana mencarinya kembali. Aicai, sungguh menyedihkan. Pada ayat lain, Mengce mengatakan, bedanya seorang cunce dengan seorang biasa ialah dalam hal menjaga hatinya. Seorang cunce dengan cara cinta kasih menjaga hatinya, dengan kesusilaan menjaga hatinya. Ayat ini juga menegaskan bahwa hati harus dijaga dengan cinta kasih dan kesusilaan. Lalu dikatakan bahwa orang yang berperi cinta kasih mencintai sesama dan yang susila menghormati sesama. Jadi kesimpulannya, hati itu harus dijaga karena bisa lepas. Kenapa bisa lepas? Itu seperti jalan kebenaran yang harus dilalui tetapi disia-siakan atau tidak dilalui. Oke, untuk Jausen Gunadi, bisakah dipertajam pengertian hati dalam konteks yang lebih umum? Lalu sebenarnya hati ini cenderung kepada baik atau buruk? Barangkali akan menjadi lebih jelas lagi bila diberikan contoh atau bagaimana cara mengimplementasikannya. Silakan Pak Jausen. Ya, makasih Tocin Henry Ayung, teman-teman Konghucu, Litang Makin Citerep, salam kebajikan Waite Tungtien. Makasih Causeng Andri, tadi udah cukup memberikan gambaran tegas tentang perbedaan hati dan watak sejati. Jelas beda bahwa hati itu harus dijaga, watak sejati itu harus dirawat. Tadi juga disebutkan bahwa menjaga hati itu dengan cinta kasih, menjaga hati dengan kesusilaan. Kemudian memang ada kecenderungan orang sering menganggap bahwa hati dan watak sejati itu sama. Kalaupun dikatakan beda, di mana bedanya? Agak bingung orang karena ini tipis sekali. Belum lagi terkait nanti ada daya hidup jasmani lagi. Tapi saya mau coba kasih gambaran secara lebih umum, dalam konteks yang lebih umum. Hati nurani itu bisa lebih kita kenal dengan istilahnya naluri. Kalau dalam dunia hewan itu mungkin kita kenal dengan istilah insting. Kita itu punya hati nurani seperti hewan itu punya insting. Ini sama-sama firman Tuhan juga, tapi kita nggak bisa bilang ini watak sejati karena hal yang berbeda. Kalau kita ngomong kecenderungan, di kitab Mengce tersurat jelas bahwa watak sejati manusia itu cenderung kepada baik, seperti air cenderung mengalir ke bawah. Maka kalau orang mau mengikuti watak sejatinya, tidak ada orang yang tidak cenderung kepada baik. Seperti air, tidak ada yang tidak cenderung mengalir ke bawah kecuali dipaksa. Kita juga pernah lihat soalnya air mengalir ke atas. Dengan tenaga tertentu, air bisa dipaksa mengalir sampai ke atas. Tapi itu bukan sifat air. Oke, kalau watak sejati itu cenderungnya baik, pertanyaan tentang hati, bagaimana kecenderungan hati? Ini harus dipertegas bahwa hati itu netral. Tidak bisa dibilang hati nurani itu baik atau buruk. Dia berpotensi menjadi baik atau menjadi buruk tergantung orangnya. Makanya tadi ditegaskan, Causeng Andri bilang, hati itu harus dijaga. Karena dia netral. Artinya dia bahkan bisa lepas. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Bisa berpotensi baik, bisa berpotensi buruk kalau tidak dijaga. Jelas tadi dikatakan bahwa
menjaga hati dengan cinta kasih. Bedanya seorang cuince dengan seorang biasa itu dalam hal menjaga hatinya. Dengan cinta kasih menjaga hatinya, dengan kesusilaan menjaga hatinya. Supaya tidak lepas, Pak. Betul, saya setuju sekali. Kemudian saya mau juga kasih gambaran bahwa dalam kehidupan kita, seringkali kita punya pandangan atau umum punya pandangan bahwa orang itu harus mengikuti hati nuraninya. Mungkin kita suka dengar ya. Ikuti bisikan hati nuraninya. Kenyataannya, mengikuti hati nurani aja belum tentu benar, belum tentu tepat. Dalam kasus, dalam kenyataan mungkin kita sering juga dengar, lihat ada orang atau semua orang kita ini punya keinginan untuk menjadi heroik atau melakukan tindakan-tindakan yang heroik. Dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan genting yang gawat, yang begitu memerlukan tindakan tanpa harus dipikir, inilah nurani mendorong. Kalau kita melihat bahaya yang menimpa orang lain, persoalan kita kenal atau tidak, kita akan melakukan tindakan yang luar biasa di luar nalar kita. Kita akan melakukan tindakan yang heroik sekali. Pertanyaannya, apakah itu baik atau buruk? Sekali lagi itu netral. Bisa jadi berpotensi buruk kalau tidak dipikir atau tidak dilengkapi dengan kebijaksanaan. Bisa konyol. Bukan nggak mungkin orang berlaku heroik tapi akhirnya mati konyol. Betul ya. Kemudian juga kita bisa sering lihat, tahu, mengalami bahwa banyak orang karena dorongan hati nuraninya menolong orang. Tapi pertanyaannya apakah pertolongannya pasti tepat? Pasti tepat sasaran maksudnya kan belum tentu. Teman-teman anak-anak di sekolah membantu temannya memberikan contekan. Ini naluri, apa ya naluri? Artinya dorongan merasa kasihan melihat teman kesulitan tentu saja ada. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah itu bijaksana? Jadi kalau hati itu bisa lepas dan harus dijaga, siapa yang menjaga? Ya watak sejati. Termasuk cinta kasih, kesusilaan, dan harus dilengkapi dengan kebijaksanaan. Kan itu. Ya. Kongcu menyebutkan juga, ini lebih mempertegas sebenarnya Kauseng, bahwa manusia dalam membenci dan mencintai itu seringkali menyebelah. Dalam konteks yang umum gini, kita mungkin nggak peduli dia salah atau benar, kalau dia orang kita pasti bela. Dan kita nggak peduli dia salah atau benar, kalau dia musuh kita tidak bela. Begitupun kita mudah sekali mencintai orang Pak, karena orang itu mendukung kita. Karena orang itu sepakat dengan kita, karena orang itu kepentingan sama-sama kita. Dan sebaliknya kita gampang sekali atau mudah sekali membenci sama orang, karena orang itu mengganggu kepentingan kita. Mengganggu ego kita, ya. Makanya dibilang orang mencintai dan membenci menyebelah. Ini artinya dalam konteks ini cinta dan benci adalah dorongan hati, bukan watak sejati. Jadi sangat riskan, ya. Di Sucing itu dijelaskan bahwa hati manusia itu rawan sekali, gawat, rawan itu gawat ya Pak Andri ya. Bahaya. Jadi ibarat orang berjalan itu seperti berjalan di tebing jurang yang dalam, berjalan menginjak lapisan es yang tipis. Ini rawan sekali, bahaya sekali. Sedikit saja salah dia akan terperosok ke jurang. Jadi ini yang dimaksud benar-benar hati itu harus dijaga, karena hati manusia senantiasa dalam rawan, dalam gawat, dalam bahaya. Mungkin dari tema kembali ke hati ini, mungkin bukan saya aja yang penasaran dengan tema kembali ke hati ini. Kita bikin pertanyaan untuk kepada pemirsa TPRI. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan? Wah, banyak sekali Pak Jason. Silakan Ibu. Tadi saya sudah memahami tentang hati dan watak sejati. Itu ada dua hal. Pertanyaan saya, bagaimana dengan nafsu duniawi yang ada di dalam diri manusia? Seperti gembira, marah, sedih, dan senang. Terima kasih. Kembali saya sampaikan salam dalam seiman. Hanya kebajikan tian berkenan. Weite tungtian. Ya, terima kasih Ibu
Silakan Josan Gunadi untuk menjawabnya. Memang tadi belum sempat dibalas soal nafsu duniawi. Kita kan tahu bahwa manusia ini diciptakan Tuhan dengan dua kekuatan, dua daya. Satu daya rohani dan satu daya jasmani. Daya rohani inilah yang kemudian kita sebut dengan watak sejati atau sing. Ren Ilici itu tadi. Tapi persoalannya kita nggak bisa hidup kalau kita nggak dikasih daya hidup jasmani. Atau yang secara umum kita kenal dengan nafsu. Gembira, marah, sedih, dan senang. Hinu aelo itu. Ya. Tanpa ini kita tidak bisa hidup secara jasmani. Tapi pertanyaannya bagus sekali, apa kaitannya, apa hubungannya, apa bedanya antara nafsu, watak sejati, dan hati itu sendiri. Ya. Tadi kalau kecenderungan watak sejati itu baik, kecenderungan nafsu itu pasti lebih kepada buruk. Misalnya marah itu pasti cenderung bablas bisa melanggar kebenaran. Gembira itu bisa melanggar kesusilaan. Suka, senang itu bisa melanggar kebijaksanaan dan seterusnya. Artinya kecenderungannya memang ke arah lebih negatif. Maka itu dikatakan kalau Mengce mengatakan bahwa manusia itu cenderung kepada baik, itu dalam konteks pendekatannya adalah watak sejati. Tapi kalau Sun Tzu mengatakan bahwa manusia itu cenderungnya kepada buruk, itu dalam konteks atau pendekatannya adalah daya rasa atau nafsu. Jadi bedanya jelas. Watak sejati cenderungnya baik, nafsu itu cenderungnya kepada yang negatif. Nah, hati ini netral. Hati itu netral. Misalnya begini, tadi mungkin saya harus lengkapi lagi tentang contoh-contoh hati. Naluri. Tocin, kita semua itu punya naluri melindungi diri. Pasti ya. Kalau ada hujan atau panas, naluri kita pasti cari tempat berteduh. Itu naluri. Kalau kita lapar, kita punya naluri untuk cari makan. Itu naluri. Kalau kita susah, sengsara, dalam tanda kutip kita miskin, kita akan cenderung mencari nyaman, mencari aman. Nah, naluri ini akan membuat orang menjadi suka-suka. Bener nggak? Kita nggak usah berpikir kalau kita kehujanan, kita kepanasan, pokoknya kita bisa berteduh. Kalau kita lapar, kita bisa yang penting makan. Inilah yang menyebabkan orang bisa suka-suka. Itu maka sekali lagi hati itu harus dijaga. Dan nafsu ini jelas, nafsu itu untuk mendukung daya hidup jasmani kita supaya kita secara jasmani bisa bertumbuh, bisa berkembang. Dan ini juga tetap harus dikendalikan oleh watak sejati. Marah tidak melanggar kebenaran. Gembira tidak melanggar kesusilaan. Sedih tidak melanggar kebijaksanaan dan seterusnya. Saya pikir itu To Jin Halyung atau Ibu yang bertanya, terima kasih. Jadi jelas Bu, nafsu, watak sejati, dan hati. Ini netral, yang satu punya kecenderungan kemana. Itu pendekatan Mengce, watak sejati, dan Sun Tzu pendekatannya daya hidup jasmani. Oke, terima kasih Josan Gunadi atas jawabannya. Mungkin kita ada ke pertanyaan selanjutnya dari kubu sini. Silakan, Bapak. Nama saya Tio Cincuan dari Makin Citerep. Sesungguhnya watak sejati manusia itu cenderung baik, seperti air yang mengalir ke bawah. Tetapi bila dipaksakan bisa naik ke atas. Dan akhir kata, terimalah salam nasiman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite tungtien. Terima kasih Bapak. Silakan Josan Gunadi untuk menjawab lagi. Terima kasih atas pertanyaan yang baik. Tadi memang saya agak singgung soal meskipun watak sejati cenderung kepada baik, seperti air cenderung mengalir ke bawah, tetapi kita juga tahu bahwa ketika air dipaksa, air juga bisa mengalir ke atas. Di Mengce ada percakapan, di kitab Bingcu ada percakapan Bingcu dengan Kocu tentang watak sejati manusia ini.
Konghucu berkata bahwa watak sejati manusia itu laksana pusaran air. Kalau diberi aliran ke barat, dia akan mengalir ke barat. Kalau diberi aliran ke timur, dia akan mengalir ke timur. Begitulah watak sejati manusia, tidak bisa membedakan antara timur dan barat. Tapi Mongce menegaskan bahwa betul, tidak bisa membedakan timur dan barat, tapi air bisa membedakan atas dan bawah. Jadi jelas bahwa kecenderungannya itu ke bawah, manusia cenderungnya kepada baik. Tapi walaupun demikian, air itu sendiri kalau diberikan bendungan-bendungan, dipaksa dialirkan, dia bahkan bisa mengalir sampai ke atas gunung. Ini mungkin konteks dari waktu zaman dulu ya, air dipaksa dengan membendung, dipaksa naik ke gunung. Tapi hari ini sederhana, air kita paksa dengan mesin itu bisa naik ke atas. Kita sering lihat air pancur juga mengalir ke atas. Mungkin saya kasih penegasan bahwa dalam konteks ini air bukan mengalir ke bawah, tapi air akan mengalir, kalau dalam dunia ilmu pengetahuan, air akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah dari tekanan yang lebih tinggi. Ya, dalam konteks bahasa kitab hari kita bicara air cenderung mengalir ke bawah. Tetapi kalau dipaksa bisa mengalir ke atas. Begitupun manusia, watak sejatinya walaupun cenderung baik, tapi kalau dengan keadaan yang memaksa bisa berbuat tidak baik. Makanya tadi dikatakan bahwa kalau sampai manusia tidak baik, bukan watak sejatinya, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan kondisi yang memaksa dari nafsu-nafsu tadi. Misalnya karena terlalu marah, tidak terkendali, dia bisa bablas jadi berbuat tidak sesuai dengan watak sejatinya. Maksudnya itu, air dipaksa mengalir ke atas, seperti watak sejati manusia diperlakukan dalam kondisi yang tidak baik atau tidak memungkinkan dia, tidak natural, atau memaksa dia untuk berbuat melanggar watak sejati. Jadi saya pikir maksudnya itu, Pak. Demikianlah akhir pembahasan tentang tema kembali ke hati pada pekan ini. Terima kasih Josen Gunadi Prabuki dan Josen Andre Harsono, dan terima kasih kepada umat Konghucu Makin Citerep, dan terimalah kembali salam peneguh iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien Sancai.